开动！挡住了！天雷，一头阴魂手。 Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan tidak lupa, Mimin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk kali ini, Mimin akan merekomendasikan sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-54. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video terakhir kemarin, Qin-chen dan budak hitam pergi bersama kedua kakak beradik keluarga Jun. Sesampainya di sana, Qin-chen sangat terkejut mendengar kalau setiap orang harus membayar biaya untuk memasuki saluran ke dalam rawa hitam kematian. Lalu saudara Jun menjelaskan, Serikat Hitam, Kamar Dagang Gu Feng, dan Sekte Tianji juga Mensen Muxin adalah 4 kekuatan utama yang mengontrol semua saluran tersebut. Qin-chen pun ingin tahu dengan para penipu yang saudara Jun bicarakan sebelumnya. Saudara Jun menjelaskan, di saat mereka berdua bersama Sempang masuk melalui Kamar Dagang Gu Feng sebelumnya, ia dan adiknya sangat beruntung bahkan menemukan teratai hitam. Tapi ketika ia keluar, Sempang tidak hanya membuat teratai hitam kedua saudara Jun diambil. Sempang juga melukai dirinya dan adiknya. Ia pergi ke kamar dagang Gu Feng untuk membicarakannya, namun hasilnya dipukulin lagi. Lalu kedua saudara Jun berterima kasih kepada Qin-chen karena Qin-chen telah membunuh Sempang. Dan ia seperti membalaskan dendamnya. Namun Qin-chen dengan wajah dingin langsung pergi begitu saja dan akan pergi ke rawa hitam kematian. Sesampainya di pusat Serikat Hitam, portal menuju ke rawa hitam akan segera dibuka. Qin-chen dan para praktisi yang lainnya pun masuk ke dalam rawa hitam kematian. Sesampainya di sana, Qin-chen tahu kalau di sana banyak aura beracun. Di saat bersamaan, ada praktisi yang terkena aura racun di sana. Praktisi tersebut pun seketika menghilang begitu saja. Lalu Qin-chen mengambil cincin penyimpanan praktisi itu. Praktisi lainnya mengatakan kalau anak tersebut terkena racun dengan begitu cepat. Dan kemungkinan ia membeli pil detoksifikasi palsu. Di saat Qin-chen akan pergi, ada 2 orang yang menghampirinya. Di saat ia akan mengatakan sesuatu kepada Qin-chen, budak hitam langsung akan membunuhnya. Namun Qin-chen berkata kepada budak hitam untuk melepaskan dan sopan sedikit. Lalu Qin-chen berkata kepada kedua praktisi itu apa yang mau dikatakannya. Praktisi itu pun berkata kalau yang meninggal barusan adalah temannya. Ia berniat ingin membawa kembali cincin penyimpanannya ke keluarganya. Seketika budak hitam pun sangat marah karena ia berpikir kalau semua itu adalah hanya alasan mereka untuk mendapatkan cincin penyimpanan tersebut. Namun Qin-chen pun langsung memberikan cincin penyimpanan itu kepadanya. Lalu Qin-chen dan budak hitam pun pergi dari tempat tersebut. Di perjalanannya, budak hitam bertanya kepada Qin-chen jika mereka memang temannya. Saat dia meminta bantuan sebelumnya, mengapa mereka tidak kunjung membantu? Qin-chen mengatakan mereka hanya ingin mengambil beberapa keuntungan sedikit saja. Di waktu bersamaan, semua orang sangat terkejut di saat mendengar ada seseorang yang menjerit dan meminta pertolongan. Namun sayangnya orang tersebut sudah mati saat ditemukannya. Mereka tahu kalau kematian itu oleh binatang hantu. Lalu budak hitam menjelaskan kepada Qin-chen kalau binatang hantu itu adalah binatang darah unik di rawa hitam kematian. Mereka dapat menyerap esensi darah praktisi dan mengubah menjadi mayat hidup. Selain itu tanpa meninggalkan jejak dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan kekuatan mental juga tidak bisa menangkapnya. Orang-orang di sana pun menanyakan apakah binatang hantu itu sudah pergi. Lalu salah satu tetua mereka berkata, meskipun binatang hantu itu sangat menakutkan, tapi bukannya tidak bisa dibunuh. Hanya saja sulit untuk menemukan jejaknya. Jika berkumpul bersama, binatang hantu itu mungkin tidak berani melakukannya. Qin-chen juga percaya kalau binatang hantu itu benar-benar meninggalkan jejak. Ia pun mencoba melihat dengan kekuatan jiwanya. Dan benar saja, binatang hantu itu langsung muncul dan menyerang semua praktisi yang ada di sana. Qin-chen dan budak hitam pun langsung menyerang binatang bantu tersebut.
Seketika binatang hantu itu pun hancur oleh serangan mereka. 开怒，动手！ Di saat Qin Chen mengeceknya kembali, Qin Chen berkata kepada semua praktisi di sana kalau binatang hantu itu sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, dan ia meminta para praktisi itu untuk pergi dengan nyaman. Mereka semua pun berterima kasih kepada Qin Chen. Lalu Qin Chen dan budak hitam pergi untuk mencari rawa hitam kematian kembali. Tetua mereka mengatakan kalau Qin Chen adalah pemuda yang sangat berbakat. Seharusnya seorang jenius dari beberapa kekuatan besar. Praktisi di sana juga mengatakan, bahkan praktisi venerable tingkat 6 juga tidak mudah untuk menemukan jejak binatang hantu. Qin Chen itu bukan orang biasa. 绝非常人。 Di sisi lain dari pusat Serikat Hitam, Tuan Juimo berkata kepada Tetua Liu Zi kalau ia ingin mengejar Qin Chen ke dalam rawa hitam kematian. Namun Tetua Liu Zi mengatakan kalau itu tidak perlu. Ia membiarkan Qin Chen dan budak hitam masuk, tentu punya cara untuk menemukan mereka. Ia menjelaskan kalau dirinya telah menempatkan sebuah pelacak di kedua ramuan di saat Qin Chen dan budak hitam memegangnya. Lalu Tuan Jiumo berkata, mungkinkah tetua menempatkan sesuatu pada tubuh Qin Chen? Tetua Liu Zi pun meminta Tuan Jiumo tidak memikirkan hal itu. Dan mereka juga mengerahkan semua anak buahnya untuk memasuki ke rawa hitam kematian. Tuan Jiumo juga mengatakan kalau akhir-akhir ini banyak praktisi yang masuk ke dalam rawa hitam kematian. Yang keluar karena menyerah juga hanya beberapa saja. Juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetua Liu Zi dan Tuan Jiumo pun pergi untuk merencanakan sesuatu. Kita kembali ke Qin Chen. Di sana, budak hitam merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Di saat itu juga, budak hitam diserang oleh binatang hantu. Dan ia tidak bisa menahan serangan binatang hantu tersebut dan meminta Qin Chen untuk menolongnya. Qin Chen pun langsung menolong budak hitam dari gigitan binatang hantu itu dan langsung menyerang dengan pedangnya. Budak hitam berkata kepada Qin Chen untuk menebas binatang hantu itu sampai mati. Seketika binatang hantu itu menyerang kembali ke arah budak hitam dan membuatnya sangat ketakutan. Di saat Qin Chen akan menyerangnya kembali dengan pedang berkaratnya, Qin Chen tahu kalau binatang darah itu menekan kekuatan Qin Chen dan membuat Qin Chen tidak bisa mengendalikan pedang berkaratnya. Binatang hantu itu pun mengendalikan dan mengembalikan serangannya dengan pedang berkarat Qin Chen. Qin Chen sangat marah karena senjata pedang raja tingkat 7-nya bisa dipermainkan oleh hewan kotor seperti itu. Di saat budak hitam akan menolongnya, Qin Chen meminta budak hitam untuk mundur. Ia berkata kalau ia belum kalah dalam pertarungannya. Lalu Qin Chen pun mengeluarkan teknik pedang berkaratnya dan diiringi dengan bloodline gunturnya. Seketika binatang hantu itu pun dilumpuhkan oleh Qin Chen. Budak hitam pun sangat terkejut melihatnya, karena Qin Chen cepat sekali sudah bisa mengendalikan serangan binatang hantu itu. Ia berkata bahkan dirinya butuh waktu bertahun-tahun agar bisa mengendalikan mereka. Qin Chen mengatakan untuk jangan memikirkannya, dan segera pergi karena ia harus menemukan tanaman sajak pahit. Qin Chen juga ingin mencari kristal darah naga bumi terlebih dahulu. Tak butuh lama, budak hitam langsung menemukan dan memberikannya kepada Qin Chen. Qin Chen meminta budak hitam jangan melewatkan kristal darah itu, karena itu dapat menyelamatkan hidupnya di rawa hitam kematian. Qin Chen pun langsung mengeluarkan tungku untuk membuat pil detoksifikasi dengan kristal darah naga bumi tersebut. Dan selang berapa lama, pil detoksifikasi itu pun berhasil dibuat. Qin Chen memberikan 6 pil detoksifikasi itu kepada budak hitam untuk meminumnya. Budak hitam berkata kalau ia sudah minum pil detoksifikasi itu sebelumnya. Lalu Qin Chen dengan nada tinggi, ia meminta makan dan jangan banyak tanya. Seketika budak hitam pun langsung meminum 6 pil detoksifikasi itu. Budak hitam pun langsung kesakitan. Dan Qin Chen meminta untuk menahan rasa sakit itu jika masih ingin menjadi kuat. Qin Chen meminta budak hitam untuk memurnikan kekuatan obat itu. Qin Chen juga meminum pil tersebut dan langsung mencoba memurnikannya. Di saat memurnikannya, budak hitam merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Tak selang berapa lama, Qin Chen merasakan kalau ada sesuatu yang datang. Ia pun langsung menggunakan teknik pengendalian pedang gunturnya dan langsung menyerangnya. Ternyata yang datang adalah sekelompok binatang hantu lagi. Lalu budak hitam memeriksa tempat tersebut. Dan ia berkata kepada Qin Chen kalau ia menemukan binatang hantu di sana. 天雷，这里还有一头银魂兽。
Namun, Qinchan tahu kalau ada seseorang yang datang. Ia pun meminta budak hitam buru-buru pergi bersamanya. Dan bagaimana cerita selanjutnya, Mimin akan bahas di episode minggu depan ya. Terima kasih semuanya.